apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, gue akan bahas tentang sesuatu yang pasti bikin kalian semangat. Gimana caranya mengubah hobi yang kalian suka jadi sumber cuan alias penghasilan? Siapa sih yang nggak mau punya pekerjaan atau bisnis yang sesuai dengan passion lo? Bisa senang-senang, tetap kreatif, tapi juga dapat cuan. Nah, kalau kamu penasaran gimana caranya, pastiin nonton video ini sampai habis, karena gue bakal bahas dari A sampai Z, langkah-langkahnya secara lengkap dan rinci. Oke, pertama-tama, kenapa sih kita bisa ubah hobi jadi penghasilan? Jawabannya simple, karena zaman sekarang, apapun yang unik dan bermanfaat bisa dijual. Internet dan media sosial bikin kita lebih gampang untuk menjangkau pasar luas. Apalagi, orang-orang sekarang lebih cenderung tertarik dengan hal-hal yang autentik yang datang dari passion. Coba bayangin, kamu suka bikin kerajinan tangan, masak, gaming, atau mungkin olahraga? Semua itu bisa loh jadi peluang bisnis. Intinya, kalau kamu punya hobi dan jago di bidang itu, berarti kamu punya produk yang bisa ditawarkan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menemukan hobi yang bisa kamu ubah jadi sumber cuan. Nggak semua hobi punya potensi untuk langsung menghasilkan uang, tapi sebagian besar bisa dikembangkan. Gimana caranya? Mulai dengan melihat nilai dari hobi tersebut. Contoh nih, kalau kamu suka fotografi, kamu bisa jual hasil fotomu di platform online seperti Shutterstock, atau bahkan buka jasa fotografi untuk acara-acara. Atau mungkin kamu suka bermain game, kamu bisa streaming di platform seperti YouTube atau Twitch. Nah, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah ada orang lain yang tertarik dengan apa yang aku lakukan? Kalau jawabannya ya, berarti kamu udah di jalan yang benar. Setelah kamu tahu hobi mana yang bisa dijadikan cuan, sekarang saatnya riset pasar. Ini penting banget guys, kamu perlu tahu siapa target pasar kamu. Misalnya kalau kamu suka bikin kue, riset dulu siapa sih yang bakal beli kue buatanmu. Apakah itu ibu rumah tangga, anak-anak, atau mungkin perusahaan yang sering bikin event? Gunakan internet untuk riset kompetitor, harga pasar dan tren terbaru. Ikuti komunitas yang berkaitan dengan hobimu, bergabung dengan grup di media sosial, lihat apa yang sedang ramai. Semakin banyak kamu tahu tentang pasar yang ingin kamu masuki, semakin besar kesempatan kamu untuk sukses. Oke, sekarang masuk ke bagian penting. Gimana caranya memulai? Di sini ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti. 1. Buat rencana. Mulai dari menentukan target, mau jual di mana, promosi lewat apa. Semua itu perlu dipikirkan matang-matang. 2. Kembangkan skill, meski kamu udah ahli di hobimu, tetaplah belajar. Misalnya, kamu suka menulis, ya terus belajar cara menulis, konten yang menarik, belajar SEO, dan lain-lain. 3. Buat portfolio atau contoh karya. Ini penting, supaya orang bisa lihat apa yang kamu tawarkan. Misal kamu suka desain grafis, buat beberapa desain yang bisa kamu pamerkan. 4. Promosi. Gunakan media sosial atau bahkan buat website. Konsisten upload konten berkaitan dengan hobimu. Di perjalanan kamu nanti, pasti ada tantangan. Nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Tantangan terbesar biasanya adalah saat kamu mulai berhadapan dengan masalah keuangan, waktu, atau bahkan motivasi. Nah, penting untuk punya mindset yang kuat. Kalau kamu merasa stuck, ingat bahwa setiap bisnis butuh waktu untuk berkembang. Jangan buru-buru menyerah. Misalnya, kalau kamu baru memulai dan merasa nggak langsung dapat untung, coba evaluasi langkah-langkah yang udah kamu lakukan. Apakah promosi kamu sudah maksimal? Apakah produk atau jasa kamu sudah sesuai dengan yang diinginkan pasar? Bikin goal kecil dan realistis. Jangan langsung berfokus pada penghasilan besar, tapi lihat progres sedikit demi sedikit. Semakin lama kamu konsisten, semakin besar peluangmu untuk sukses.
Sekarang, buat memotivasi kalian lebih jauh, aku akan kasih beberapa contoh orang yang sukses dari hobinya. Contohnya ada James Charles yang awalnya suka makeup dan akhirnya sukses dengan brand kecantikannya. Atau ada juga pewarna rambut profesional Gaitang yang memulai dari hobi dan sekarang jadi influencer besar. Bahkan, banyak YouTuber gaming yang mulai dari suka main game dan sekarang mereka bisa menghasilkan miliaran. Kesuksesan itu bisa datang dari mana aja, termasuk dari hobi kamu. Selama kamu mau kerja keras dan tetap konsisten. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, mengubah hobi jadi sumber cuan itu sangat mungkin. Asal kamu punya strategi dan niat yang kuat. Ingat, kesuksesan gak datang dalam semalam. Prosesnya bisa panjang tapi sangat layak diperjuangkan. Jadi, mulai sekarang, coba deh lihat hobimu dari sudut pandang yang berbeda, sebagai peluang bisnis. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau berbagi cerita tentang pengalaman kalian, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang terinspirasi untuk ubah hobi jadi cuan.